Halo sahabat Selayun, kembali lagi dengan saya Selayun Channel yang akan membahas sesuatu yang viral yang saat ini sedang trending seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya yang saat ini sedang diperbincangkan. Saat ini kita akan coba bahas perkiraan kapan pembukaan tes CPNS. Tapi yang paling penting saat ini akan kita bahas adalah SMA SMK sederajat apakah bisa langsung mendaftar atau eh, bisa seleksi CPNS 2025. Sebelum kita lanjut ke videonya, eh, sahabat Selayun mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, eh, share. Baik, kita lanjut. Kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka? Seperti informasi sebelumnya, pendaftaran CPNS 2025 akan segera dimulai ketika penerimaan CPNS 2024 telah diumumkan oleh pemerintah. Sementara itu, penerimaan CPNS 2024 baru saja berakhir pada tanggal 12 Januari kemarin, 2024 kemarin ya. Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, berdasarkan pengumuman nomor 5419 B KS 0401-SD-K 2024 bahwa proses seleksi CPNS 2024 berakhir pada 23 Maret. Nah, ini kemungkinan akan bisa langsung seleksi di bulan akhir Maret atau awal April bagi teman-teman CPNS. Jadi bagi para lulusan SMK, SMA sederajat, eh, disimak baik-baik video ini. Di akhir video itu kami akan coba rinci gajinya berapa, tapi di pembahasan ini adalah akan mengacu kepada eh, apa saja yang harus dipersiapkan sebagai kita pemula ataupun tamatan SMA yang akan mendaftar di CPNS. Oke, formasi pendaftaran CPNS berdasarkan informasi dari eh, Menteri Pan-RB atau Menpan RB Rini Widiantini di Istana Kepresiden Jakarta pada tanggal 7 bulan 1 2025 bahwa penerimaan CPNS 2025 akan terkait dengan kebutuhan penambahan jumlah kementerian lembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Untuk teman-teman ketahui bahwa kementerian sebelumnya ada 32 menteri, ketika Presiden Prabowo terpilih akan menambah kementeriannya lagi menjadi 46. Maka dari itu teman-teman bersiaplah, mempersiapkan dirilah dengan maksimal agar bisa diterima di CPNS. Karena menurut info akan ada sekitar 300 sampai 400 ribu jabatan yang perlu pada kementerian atau lembaga pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi teman-teman jangan berkecil hati SMA, SMK, silahkan coba untuk tes CPNS. Meskipun data ini belum disahkan oleh Presiden Prabowo, tapi ini yang sudah dirancang oleh jauh hari. Kemudian dokumen persyaratan CPNS apa aja? Nah, teman-teman atau sahabat Selayun harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat CPNS ketika sahabat Selayun hanya pada lulusan SMK SMA sederajat. Yang pertama itu kartu keluarga pasti, kemudian pas foto berlatar belakang merah, itu akan diunggah maksimal 200 kilobyte. Jadi sahabat Selayun, fotonya itu harus ketika diunggah tidak boleh lebih dari 200 kilobyte. Cara mengunggah foto di bawah 200 kilobyte adalah itu kalau difoto masih berukuran 200 kilobyte, tapi ketika dikompres akan jelek hasilnya, mending difoto terus di screenshot kemudian di crop disimpan.
Yang ketiga, swafoto ini berselfie. Selfie ketika upload sama tidak boleh lebih dari 200 kilobyte. Kemudian KTP, ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian surat penugasan. Nah, ini surat penugasan maksudnya contohnya guru ya, surat penugasan guru yang masih mengajar dari tahun keberapa sampai tahun berapa. Baik, kita lanjut. Setelah dinyatakan lulus tes CPNS, SMK, SMA sederajat, apa saja yang harus dilihat? Nah, jika sahabat selayun tamatan SMA, SMK sederajat, lulusan ini akan menjadi PNS, maka akan masuk ke golongan 2A. Nah, golongan 2A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar atau STTB, ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA, atau diploma, atau yang setingkat, maka gaji yang akan diterima sebesar kurang lebih nanti akan dibahas. Cuman di sini sahabat selayun harus melihat ketika SMA, SMK sederajat diterima atau lulus CPNS dan diangkat sebagai PNS, maka akan golongannya itu masuk ke golongan 2A. Ya. Nah, rincian gaji dan tunjangan PNS golongan 2A SMA sederajat ya. Ketika diterima atau diangkat pertama sebagai PNS, SMA sederajat itu menjadi golongan 2A, maka gajinya itu adalah 2.184 sampai dengan 3.643.300. Nah, ini tergantung tahun lama mengabdi. Cuma karena kalau misalnya baru pertama akan menerima gaji pertama itu adalah 2.184. Tunjangannya ada? Ya, ada tunjangannya. Tunjangannya itu kalau sudah menikah atau bagi suami atau istri, kalau istrinya istri yang menjadi PNS berarti tunjangan suami itu akan mendapatkan 10% dari gaji. Gajinya berapa? Kita ambil maksimal 364, itu 10% dari 3 juta, kemudian anak 2%, anaknya dapat 2% dari gaji, itu maksimal 2 anak, artinya 145.000 ini untuk 2 anak. Ya. Kemudian tunjangan pangan atau beras, per anak itu 72.000, jadi anak 2, kemudian istri kali 3 sama dengan 216.000. Uang makan seharinya itu diperkirakan kurang lebih 37.000 per hari. Jadi kalau dikali 24 hari kerja, itu kurang lebih 888. Nah, ini untuk tunjangan jabatan karena golongan 2A itu belum dapat tunjangan jabatan ya. Karena yang mendapat tunjangan jabatan itu adalah yang masuk ke golongan struktural. Jadi struktural manajerial. Kemudian tunjangan umum. Tunjangan umum itu dapat 175. Nah, total atau take home pay yang dibawa yang didapat oleh kita pelamar atau PNS yang stratanya SMA SMK sederajat itu mendapatkan maksimal 5.432.000. Nah, bagi teman-teman SMA SMK sederajat, inilah rincian gaji SMK SMA apabila sahabat selayun diterima menjadi PNS. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Tonton terus video Selayun Channel. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam Selayun Channel.